Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya di hari yang berbahagia ini dalam acara Gus Paijo, Gunawan Santai Pengadilan Negeri Sukoharjo. Kali ini kita masuk ke episode ke-8. Jadi di tahun 2024 ini ya podcast pertama kita, Mas Syahid ya. Jadi tema yang menarik untuk kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini adalah seperti biasa kita akan mengulik tema-tema yang menarik. Pada podcast perdana kita tahun 2024 ini kita akan membahas tentang pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Sebelum sampai ke situ, perkenalkan dulu, nama saya Tri Manalu. Saya adalah pegawai di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Dan di sebelah kanan saya ini ada Mas Yawas. Perkenalkan, saya Musain Muparok dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Sukoharjo. Wah, Mas Syahid ini adalah pengacara, advokat yang sudah beracara di Pengadilan Negeri Sukoharjo ini. Kebetulan teman-teman yang berbahagia, ini Pos Bakum ini adalah kerjasama antara Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan LBH Pos Bakum Pradin ya, Pos Bakum Pradin dari Perheltoan Advokat Indonesia. Jadi tidak terlalu panjang lagi Pak, kita akan kulik lebih dalam mengenai Pos Bakum ini. Jadi sebenarnya Mas Syahid, sebelum saya sampai ke apa sih sebenarnya Pos Bakum ini, saya ingin tanya terlebih dahulu. Di pengadilan ini, Pengadilan Negeri Sukoharjo ini sudah berapa perkara yang ditangani? Kita nggak usah jauh-jauh di tahun 2023. Itu perkara berapa banyak yang kita bahas? Terima kasih. Untuk tahun 2023 ini perkara itu cukup perkara yang kita tandingi, 70 perkara juga, terus yang konsultasi dan pemenangan apapun itu kurang lebih 200 ya. Jadi setiap hari bisa kita sampaikan bahwa Anda saja orang yang berkonsultasi ke pengadilan atau ke Pos Bakum ini ya, hampir tiap hari, ada dari hari Senin sampai Jumat. Kami menerima tamu atau menerima masyarakat untuk konsultasi ya terkait dengan permasalahan. Terlepas itu nanti kemudian dia bersidang di sini atau berperkara di sini, ya itu tadi ya, mungkin ya banyak. Dan tahun 2023 ini 70 perkara ya ditangani dari awal Januari sampai Desember 2023. Nah ini kemudian menjadi menarik sebenarnya. Kalau kita mengulik lebih dalam, sebenarnya kan Pos Bakum ini adalah amanah dari Undang-Undang Dasar ini. Jadi kalau kita menelisik lagi Undang-Undang Dasar di pasal 28, kalau saya pasal 28 ini, bahwa setiap orang mempunyai hak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi fondasi awalnya Pos Bakum ini sebenarnya itu untuk memberikan masyarakat pendampingan hukum, khususnya orang-orang yang tidak mampu, begitu ya Mas Syahid. Jadi di Mahkamah Agung sendiri pun memang kita punya dasar hukum juga kayak Pos Bakum ini, yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Perma nomor 1 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Jadi kita ada fondasi-fondasi terkait dengan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Memang ada beberapa hal yang menjadi kriteria di dalam pemberian masyarakat tidak mampu ini. Kategorinya apa? Itu semua sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan kita. Yang terbaru kalau saya tidak salah itu ada keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang dikeluarkan pada tahun 2014 tentang petunjuk melaksanakan Perma yang tadi Perma nomor 1 tahun 2014 tadi. Jadi kalau di situ sebenarnya saya tadi juga beberapa kali memeriksa, mengecek, ternyata kita di dalam Perma ini juga saudara-saudara kita sudah melaksanakan itu. Mulai hal yang paling sederhana aja di Pos Bakum ini kita punya ruangan sendiri ya. Jadi di PTSD Pengadilan Negeri Sukoharjo itu ada ruangan khusus untuk para pencari keadilan, di mana mereka bisa berkonsultasi dengan Pos Bakum. Terus di depannya ada banner. Jadi secara tidak langsung atau amanat undang-undang itu atau amanatnya Perma itu sendiri sudah kita laksanakan sebelum Perma ini ada ya tahun 2014. Nah sebelumnya Mas, saya ingin tahu
Jadi kalau di pos Batum ini yang memberi layanan itu siapa aja? Dia harus standby atau apa gitu di pos Batum ini siapa? Terima kasih. Yang standby ini setiap harinya ada beberapa advokat yang standby, selain satu piket dan piket. Terus ada satu admin yang free standby dari jam 9:30 sampai jam 3. Jadi ada yang terus di persidangan, Ya. terus dirimbulkan konsultasi ke pelayanan ke masyarakat. Nanti tiap hari kita standby minimal 2-3 orang. 2-3 orang. Itu ya advokat semua atau paralegal juga udah ikut? Advokat ya. Semua yang oke profes. Jadi tadi kalau saya tidak salah berarti ada yang khusus untuk memberikan konsultasi, advice hukum, ada admin yang standby, terus ada juga yang ikut sidang ya. Iya. Baik, luar biasa. Jadi ini saya lebih tertarik ke hal teknis, Mas. Jadi kalau semisal ada orang tidak mampu, mekanismenya supaya mendapatkan advis hukum atau pelayanan hukum atau konsultasi hukum di pos Batum di Pengadilan Negeri Sukoharjo ini bagaimana, Mas? Ya, secara rentetannya gimana? Soal teknis rentetannya urutnya ini ketika masyarakat ini datang Ya. pengadilan negeri terus menanyakan ke pelayanan diarahkan ke kami berikan, kami tidak membedakan ya anak dan tidak ke pos. Oke. Oh, ini Bu, ketika ini benar tidak mampu bahwa masyarakat tidak mampu, silakan kita berikan saran secara sunat. Ya. Silakan dengan syarat SKTM, keterangan dari masa dari pemerintahan desa, dan kalau tidak ada mungkin KIS, kalau pun KIS ya kartu Indonesia sejahtera untuk kita bukan seperti itu. Saya itu ketika memang mengarah ke advis atau pendampingan hukum, Ya. kami akan tidak lanjut interview apakah ini memang layak dan ini layak dan begini layak, mampu dan tidak, mampu dan tidaknya dia menggunakan jasa pendampingan hukum berbagai. Jadi awalnya seperti itu, kami tidak memberikan apapun pelayanan siapapun lainnya. Ketika tidak mampu kita memberikan jasa pelayanan yang terbaik, kita memberikan solusi semampu. Oke. Berarti kalau saya kasih gambar sederhananya, berarti orang ini datang, dia datang ke PTSP, terus dia menanyakan kepada piket atau satpam atau petugas yang ada di PTSP, saya ingin konsultasi, gitu kan? Terus kemudian dia oleh petugas diarahkan ke pos Batum. Itu. Terlepas dia ternyata tidak mampu atau tidak mampu, berarti itu tetap diterima dulu ya, diterima dulu. Kemudian digali informasinya, diberikan advis dan segala macamnya. Kemudian disitulah ditentukan oleh pos Batum apakah orang ini mampu untuk membayar pengacara secara pribadi atau memang tidak mampu sehingga dia berhak mendapatkan layanan punya cuma tadi ya. Oke, berarti kalau saya tidak salah dengar tadi ada beberapa syarat ya. Yang pertama SKTM, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa. Kemudian atau kalau dia tidak bisa mengeluarkan surat SKTM tadi itu dia bisa pakai surat keterangan tunjangan sosial. Contohnya itu tadi KKM, KIS, surat kartu penerima BLT, dan harus membuat juga tadi kalau nggak salah pernyataan. Ya, dia tidak menyatakan nggak ada mampu, dilampiri dengan SKTM sampai KIS kayak gitu. Saya juga nambah ini, kami mengapresiasi dan terima kasih sekali ruangan pos Batum ditaruh di depan. Oke. Nanti masyarakat atau pencari keadilan ini lebih tahu dan dia paham lebih paham dan uangnya privasi sekali karena persoalan masyarakat ini kan ada yang privat kayak. Nah, kami mengapresiasi dan terima kasih sekali kami dan ruang ini. Ya, jadi memang yang kita lakukan itu sebenarnya pemberian ruangan di depan, terus membuat itu menjadi seperti ruang privasi, tidak ada gangguan dari pihak pengunjung yang lain. Persis. Jadi saya kasih gambaran kepada penonton atau pemirsa saya podcast Puspa itu. Jadi di PTSP Pengadilan Negeri Sukoharjo itu saat dibukakan pintu di PTSP itu
Jadi ruangannya pos Batum itu berada di sebelah kanan. Jadi dia di situ langsung ada panel bantuan hukum gratis, kemudian ada petunjuk-petunjuk tentang layanan-layanan pos Batum, dan itu persis berada di sebelahnya PTSP, tidak jauh-jauh. Dalam artian begini, setiap ada orang yang memang tidak paham saat menanyakan, tidak perlu lagi cari-cari jauh-jauh, langsung dia kenal ya pasti. Yaitu amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Itu memang kita laksanakan dan kita pedomani betul memang bagaimana masyarakat itu bisa teredukasi tentang hukum kalau tidak kita berikan ruang untuk mereka untuk berkonsultasi. Jadi kita harus berikan ya Pak. Pun di proses-proses persidangan itu kita selalu memberikan penjelasan kepada para pihak bahwa apabila tidak mampu itu bisa menggunakan atau menghubungi pos Batum yang selalu standby di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Nah ini tadi saya terpotong di bagian mekanisme. Nah saat dia sudah ternyata bisa dinyatakan tidak mampu, berarti mulai dari situ dia akan tanda kuasa terus jadi didampingi lah prosesnya Ya, kita setelah dinyatakan tidak mampu, benar-benar tidak mampu, ya kita berikan dalam puasa terus dalam pendampingan sama halnya ketika tinggi permohonan atau maaf itu juga bisa. Nanti ketika dengan mampu ya kita ukurkan kaitannya mohon maaf pembuatan dokumen dengan dokumen awal hasil dokumen kami ketika tidak mampu tetap berikan secara cuma-cuma sambil kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Oke, Karena kita ketahui banyak permasalahan dan keadaan sekarang ini yang memang masyarakat sendiri itu semacam edukasi yang edukasi hukum yang memang saat menyebut terkait dengan administrasi kepentingan saat meditasi hal-hal dengan naik tahap tanah dan terkait dengan dalam berkesan. Berarti tidak hanya orang yang berurusan dengan hukum pidana, berarti bukan saat dia hanya sebagai terdakwa saja didampingi. Secara tidak langsung tadi saya dengar bahwa urusan tanah, urusan keperdakaan lainnya, berarti itu didampingi juga. Kalau memang dia tidak mampu, dengan catatan tidak mampu, gitu kan? Berarti sesuai itu artinya begini. Kalau sepemahaman saya, gitu kan, masyarakat pada umumnya itu berpikiran bahwa menghubungi LBH, menghubungi pengacara, menghubungi bantuan hukum itu hanya urusan dengan pidana, padahal nyatanya enggak enak. Tidak. Jadi kadang-kadang masyarakat juga ada ketakutan ketika pilihan Pengacara itu main itu ada pilihan memimpin organisasi dikira LSM tidak ada organisasi. Nah kami juga berikan rumah mampu Pak. Kami ini LBH, kami bekerja secara profesional, dan kami bekerja atas dasar perintah undang-undang. Dan ini menjadi juga menjadi tanggung jawab sosial kami selaku penegak hukum. Ya kami berikan seperti itu. Berarti tidak banyak benar, berarti tidak terima masalah. Bahkan memang kita sedikit berbagi cerita dalam desa ketika memberikan pelayanan. Hampir rata-rata orang ada satu gain kak bahwa berdasarkan dengan masalah yang rumit tergantung atau beberapa tahun dengan diam dan luas bagaimana lewat jaringan LSM dia akhirnya datang ke pengadilan negeri Sukoharjo ketemu dengan kami karena mau tidak mampu ya kami saksi kita ada bilangnya sampai selesai ya masyarakat senang-senang sekali akhirnya secara tidak langsung masyarakat ini juga cerita teman-temannya itu sudah di sana itu enak apalagi ketika momen persidangan itu udah ngumpet sidang nanti itu sidang TV tidak tidak boleh kami maka kita hakim tidak ada betul maaf saya campur jauh betul sidangnya terlibat sedang pikir teman-teman berusaha bukti hakim saya ini hakim apa betul
bener hal yang TV itu beda ada yang kayak gitu. Ya, ya memang kita harus akui ya, bisa dibilang itu pengetahuan hukum masyarakat pada umumnya itu masih rendah. Artinya begini, masyarakat itu setiap disebutkan pengadilan, disebutkan aparat penegak hukum lainnya, mereka sudah tahu duluan. Nah, disitulah sebenarnya tugas dan fungsi pos Bakum itu sendiri. Artinya begini, ketidakpahaman masyarakat secara umum terkait dengan proses penegakan hukum, diharapkan pos Bakum ini bisa menjadi pelita, artinya bisa menerangi jalan ini tengah-tengah kegelapan ini, supaya masyarakat itu mengerti prosesnya ini seperti ini. Jadi tidak takut. Artinya image tentang pengadilan yang menyeramkan, aparat penegak hukum itu menakutkan, itu harus hilang. Makanya Direktorat Jenderal Peradilan Umum itu memberikan surat ini dengan tujuan bahwa kita harus mengubah paradigma buruk tentang penegakan hukum itu harus kita ubah. Jadi masyarakat itu jangan ditakut-takuti, justru dengan adanya pos Bakum ini masyarakat itu kalau dia tahu hukum, dia pasti akan lebih tertib terhadap penegakan hukum. Artinya hukum itu tidak dihindari tapi dilaksanakan, ditaati. Begitu ya Mas Saidat. Ya. Jadi kalau saya melihat, saya juga tadi buka dulu sebelum kita melakukan sebuah tindakan, kita melakukan dulu namanya riset. Jadi saya sudah melihat bahwa ternyata pos Bakum Kadin, pos Bakum Kadin ini sudah melakukan sosialisasi bersama ya. Itu beberapa tahun yang lagi ya, beberapa tahun ini. Jadi sosialisasi kepada masyarakat memang kita perlu akui. Sukoharjo ini kan sangat luas. Kurang lebih ada berapa belas kecamatan? Ada 12 kecamatan. 12 kecamatan dengan banyaknya kelurahan itu kita tidak mungkin ibaratnya Rojongkrang, Layasari yang ini kan. Kita tetap bertahap melaksanakan yang namanya sosialisasi tadi kepada atas semua masyarakat, mulai dari elemen terendah itu bisa akal begitu tahu bahwa di pengadilan negeri Sukoharjo itu ada pos Bakum. Jadi kalau punya masyarakat, punya masalah, terlepas kamu nanti tidak mampu, konsultasi lah. Dan gitu kira-kira bahasanya sekali itu. Benar sekali Mas. Kalau tidak, ya ketika kita memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat, kami selalu menyampaikan bahwasanya kami bermitra dengan negeri atau uang invasi. Silakan konsultasi habis. Bahkan waktunya kami 24 jam. Stay away ya. Selama kita belum tidur, kita masih apa ya? Kan juga tidak tahu bahasa online. Ada konsep center nih, center yang ada. Jadi di pintu masuk, termasuk pos Bakum itu ada nomor-nomor IP advokat. Oh iya. Itu biar kami terus silahkan hubungi, silahkan ketika ada permasalahan hukum, silahkan konsultasi. Ya. Selama kami masih standby, kami berikan cara. Betul juga tidak terus ada biaya tidak. Nah, kalau kami memang ini menjadi satu kewajiban kami, menjadi tanggung jawab kami selaku advokat ya lawyer, cara menjadi sebuah tanggung jawab sosial yang sebuah ilmuwan tentang publik untuk berikan edukasi dan manfaat pada masyarakat. Iya, itulah tugas mulianya pengacara advokat ini kan. Jadi namanya seperti kata film di journalism di filmnya yang berjudul di novelnya yang berjudul Rainmaker, dia itu berprinsip bahwa ketenangan hati, kemenangan hakiki seorang pengacara adalah saat dia melihat kliennya bahagia, masalah hukumnya selesai. Terlepas deh, kita nggak usah muluk-muluk. Ada kita yang berbayar, ada salah. Tapi saya mau dikira, dan saya ngobrol sama masyarakat ini, ada nggak sih Mas bedanya kalau yang bayar sama yang gratis di pos Bakum ini pelayanannya beda? Gimana itu Mas? Kita tidak beda. Kita layani secara profesional mungkin, kita posnya mungkin tidak beda ya, beda mana yang mampu ya. Jadi selagi yang dibutuhkan dan bisa memberikan pemahaman atau solusi kepada para penerima cukup puas sekali, cukup bersyukur ya kami dilibatkan dalam proses ini menjadi anak belajar kami. Ya. Persoalan rezeki itu lah mudah banget cerita ya. Persoalan menjadi orang manfaat tidak bahasa sendiri tidak selesai. Itu tadi tanggung jawab moral tugas mulia kita ya kalau dia Mbak. Nah gini Mas, jadi kalau
misalnya ada nih orang dalam kasus pidana, dia terdakwa nih, didudukkan. Memang beberapa kali saya lihat ada yang tidak minta didampingi pada proses penyelidikan di kepolisian. Nah, sementara kita ketahui bahwa terkait dengan ancaman pidana di atas 5 tahun aja harus dibuat tidak dilakukan. Nah, gimana caranya seorang advokat di Posbakum Madin ini bisa masuk ke proses persidangan apabila kan tadi kita bicara kalau orang datang ke pengadilan terus konsultasi itu kan sementara ini kan tahan ini dia kenapa dia tahan, dia tidak mampu ya. Dan dia tidak didampingi oleh penasihat hukum. Gimana mekanisme teknisnya pengacara dari Posbakum bisa mendampingi ini si terdakwa pada proses persidangan? Iya, terkait di proses persidangan seperti dalam Brunei Pohab, dalam Kohab pasalnya nanti ada kali. Jadi negara wajib menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat. Ya, Tidak on karena itu cegah dan. Nah prosesnya kami masuk ini mulai penuh juga hakim. perlu juga Ini dan hakim ketika sidang pertama itu membaca dakwaan, lihat hakim membacakan JPU pada semua Cibu mengajarkan dakwaan, ternyata sudah atas 5 tahun maka negara wajib jatuhi. Ya sudah hakim melakukan proses penuntutan. Itu penuntutan nih kuasa hukum yang ditunjuk oleh hakim. Oke, berarti jadi ini terdakwa nih dihadirkan oleh JPU di persidangan, tak duduk dulu. Tanya was pemeriksaan pertama oleh hakim majelis hakim. Tanya, ternyata pada saat JPU sudah membacakan dakwaan, ternyata dakwaannya ancaman pidananya di atas 5 tahun. Dan mana di dalam KUHP itu harus didampingi oleh penasihat hukum, itu kira-kira. Nah kemudian berarti habis itu oleh majelis hakim langsung ya ditunjuk Posbakum dampingi. Nah berarti pada saat itu juga advokat dari Posbakum yang standby tadi berarti langsung masuk ke persidangan gimana? Nanti kami langsung masuk di persidangan, terus hakim memperkenalkan terdakwa ini akan kami kayak ini coba cuma karena kewajiban dan negara. Oke. Dan berarti setelah itu didampingi terus konsultasi. Iya. Nah ini menjadi pertanyaan baru lagi nih. Nah pada saat si terdakwa ini kemudian didampingi oleh Posbakum, kan dia berada posisinya di rutan. Nah teknisnya bagaimana ini? Berarti advokat dari Posbakum ini juga kalau konsultasi dengan terdakwa berarti ke rutan juga? Iya, kami saya berhutan, ada yang menolak di persidangan. Kita ini sedang diberikan, nggak ada ketemu dengan keluarganya. Oh gitu ya. Jadi ada beberapa perkara yang kami harusnya datang ke hutan ya kami berhutan. Ya kayak boy play itu ya kan konsultasi juga ya. Terus ketika tidak ya kami coba ketemu di sini, ketemu di sebelum persidangan. Iya. Jadi kita memberikan informasi namanya ini loh ketika kamu dakwaannya segini, kamu nanti kenanya segini, gini kamu kena gitu Pak ya. Terus apa yang kami juga nyupport ini ketika terdakwa ini menghadirkan saksi yang meringan. Oke. Kami juga mengkoordinir seperti itu karena ya kami memang dari kuasa hukum terdakwa. Bagaimana terdakwa ini bukan ya perlu dipahami di masyarakat. Fungsi pengacara ini bukan untuk meringankan terdakwa, tapi bagaimana terdakwa ini mendapatkan hukuman yang layak. Ya baik, sesuai dengan ketentuan lainnya. Oke. Nah kami juga memberikan seperti itu. Ya, jadi memang begitulah orang itu tadi balik lagi ke edukasi hukum itu. Orang nih berpikir bahwa kalau udah pakai pengacara hukumannya lebih ringan. Enggak, iya tujuannya. Jadi begini guys, kita harus kasih paham juga nih Mas Syahibin sama penonton sendiri. Masyarakat kalau didampingi oleh penasihat hukum dalam menghadapi masalah hukum, terutama dalam kasus pidana, tujuan advokat pengacara di situ bukan untuk meringankan hukuman, bukan. Tujuan utamanya adalah memastikan terdakwa atau pengguna jasa layanan hukum atau dalam arti yang lain, fungsinya adalah pengacara di situ memastikan hak-hak yang didapatkan oleh terdakwa dalam hal perintah undang-undang, contohnya hak bertujuh,
hak untuk didengarkan secara layak itu dipastikan untuk didapat tujuan pengacara itu. Jadi masyarakat tahu ini, wah, iki aku lo yang pengacara, wah hukumanku yang 5 tahun jadi setahun. Bukan begitu, bukan gitu ya Mas Yayan. Tujuannya adalah memastikan hak-hak itu. Artinya begini, hak untuk memberikan saksi yang meringankan seperti kata Mas Yayan tadi, sanksi ada charge, itu pengacara fungsinya untuk memberikan itu, memastikan. Jadi di pos bakun ini, kalau ada permasalahan hukum baik dalam artian pidana maupun perdata, tadi kita kasih contoh perdata pidana ya. Kalau dia perdata berarti dia dari awal maksudnya. Kalau pidana pada saat pembacaan dakwaan dan ternyata dakwaan dia di atas 5 tahun, dia oleh majelis hakim yang memeriksa perkara akan ditunjukkan pos bakun untuk pendamping. Begitu ya Mas Erik. Jadi memang para penonton setia Muspaito, di kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi kami ingin memberikan pemahaman bahwa di Pengadilan Negeri Sukoharjo ada pos bakun. Pos bakun ini tujuan utamanya adalah untuk memberikan pendampingan kepada orang-orang yang tidak mampu. Tetapi di dalam Pengadilan Negeri Sukoharjo, pos bakun ini tidak membedakan aktif hukum ini diberikan kepada orang tidak mampu atau pada orang mampu. Pokoknya datang ini punya masalah hukum, buat gak paham, datang ke Pengadilan Negeri Sukoharjo. Kami dengan sangat terbuka akan memberikan dan mengarahkan para pengunjung atau para pencari keadilan agar berkunjung ke pos bakun ini. Nanti di sana dipilah, diberikan advice hukum, diberikan saran-saran hukum. Syukur-syukur masalahnya selesai. Tujuannya. Jadi kalau kita bicara tentang harapan, itu kan harapannya Mas Syahid sebagai advokat di pos bakun Pengadilan Negeri Sukoharjo ini ke depannya gimana ya? Ya, makasih. Untuk harapan dulu di pos bakun dalam peningkatan pelayanan, peningkatan pelayanan dan berkat isolasi kepada masyarakat terkait dan proses pemetaan yang selama ini masyarakat masih suatu itu coba. Ya, seorang harapan kami konten-konten seperti ini berdasarkan edukasi terus penegakan ini berusahakan lebih tahu. Jadi tidak termakan beritahu buat narkoba menyebutkan wah nanti ada yang paling menyakitkan di dalam berproses kami dan berledak rencanain pengacara beginilah, pengacaranya tidak baik. Ini bagi kami yang sangat menyakitkan. Padahal kami ini secara profesional, secara profesional dan tidak membedakan latar belakang siapapun, membedakan status sosial apa. Nah harapan kami yaitu peningkatan pelayanan dan itu terhadap masyarakat terkait proses pelayanan pun di bakun dan mohon izin kami sudah melakukan seperti itu ketika kami ketemu di majelis, ketemu di kegiatan masyarakat, bertemu dengan masyarakat, bertemu di majelis pengajian, sebenarnya edukasi. Kami selalu menyampaikan seperti itu. Silahkan datang ke pos bakun, free gratis, tidak ada biaya apapun, tidak ada embel-embel apapun. Silahkan konsultasi masalah apapun. Masa hukum, kecuali pengkarman. Itu nggak bisa dikabin gitu ya. Kayak itu. Jadi harapannya bagus. Apa namanya? Kita memang belajar supaya lebih baik ke depannya. Ini di Pengadilan Negeri Sukoharjo ini pos bakun ini juga kita belajar bersama. Artinya begini, kita selalu setiap bulannya ada monitoring, evaluasi bersama dengan panitera muda hukum. Kita lakukan juga pemeriksaan terkait dengan kelayakan fasilitas demi nyamannya para pengguna jasa, pengguna pos bakun. Kita juga sering sharing, brainstorming terkait dengan apa yang perlu kita tingkatkan lagi di dalam pelayanan pos bakun ini. Dan yang paling utama itu memang kita sering melaksanakan itu tadi, monitoring dan evaluasi itu kalau bahasanya pengadilan itu. Jadi buat penonton yang tidak tahu, jadi
kepanitraan, dalam hal ini Bapak Panitra juga bersama dengan struktural pejabat-pejabat lainnya di Pengadilan Negeri Sukoharjo ini kita sering melakukan minimal sekali sebulan ya Masyarakat kita duduk bersama dengan Posbako, kemudian kita evaluasi apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita tambahin, bagaimana strategi-strategi kita agar Posbako ini lebih menjangkau seluruh masyarakat setiap lapisan, khususnya masyarakat yang tidak mampu. Itu kita selalu lakukan dalam artian bahwa kita bersama belajar juga bagaimana untuk memberikan pelayanan dan edukasi yang terbaik kepada masyarakat. Jadi kalau harapan kami juga begitu, masyarakat, semoga kerjasama ini bisa menjadi pelita kepada masyarakat secara khusus untuk masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga Peraturan Mahkamah Agung tahun 2014 dan juga surat edaran dari Dirjen Badilo tahun 2014 yang memberikan arahan-arahan terkait dengan bagaimana memberikan pelayanan hukum secara coba-coba kepada masyarakat. Harapan kami juga begitu, semoga kita lebih baik ke depannya. Kepada masyarakat penonton setia Puspaijo, jangan lupa kalau mampir ke Pengadilan Negeri Sukoharjo, mampirlah ke Posbako. Nanti di sana ketemu dengan masyarakat, apapun masalah Anda, kan, kecuali tadi masalah hukum lama itu tidak bisa diselesaikan ya. Kalau itu terkait dengan permasalahan hukum, jangan sungkan-sungkan, jangan takut, ini benar-benar gratis, coba-coba. Khususnya kepada para masyarakat yang kurang. Jadi begitu, Mas Zahid, besar harapan kami kita bertemu lagi dalam kesempatan yang berbeda. Kita sapa juga masyarakat di penonton setia Puspaijo. Oke, sampai ketemu lagi di Puspaijo episode selanjutnya. Saya terima dulu. Saya ucapkan sampai berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jelas.